Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada pembahasan kimia. Kali ini kita akan membahas perhitungan kimia bagian pertama. Perhitungan kimia disebut juga stokiometri. Stokiometri dipelajari di kelas 10 semester 2. Di video ini, kita akan belajar ARMR, rumus empiris dan rumus molekul, senyawa hidrat, dan persen massa, juga BPM. Yang pertama, kita belajar massa atom relatif atau disingkat AR, massa molekul relatif atau disingkat MR. Kamu tahu kan kalau atom itu sangat kecil sekali, maka teramat sulit untuk menimbangnya. Untuk menimbang atom, seiring perkembangan waktu, ditemukan alat yang namanya spektrograf massa. Jika atom itu dimasukkan dalam spektrograf massa, maka akan terbaca grafiknya. Di sini contohnya adalah neon. Neon terdapat 3 isotop masing-masing dengan kelimpahan atau keberadaannya di alam. Ada neon yang masanya 20 sekitar 90,92%. Nah, akan terbaca grafiknya paling tinggi prosentasinya. Berikutnya neon yang masanya 21 ada 0,36%, ini yang sangat rendah. Kemudian ada neon juga yang masanya 22 sekitar 8,82%. Dari sini kita bisa simpulkan neon punya 3 isotop dengan massa yang berbeda-beda. Begitu juga atom lain, contohnya atom karbon, mempunyai kelimpahan 3 jenis, yaitu atom karbon yang 12 SMA atau disingkat satuan massa atom, kemudian ada karbon yang 13 dan ada karbon yang 14. Dari sini kita bisa menghitung massa rata-ratanya. Mengukur massa atom relatif adalah membandingkan massa suatu benda terhadap benda lain. Massa benda yang digunakan sebagai pembanding kita sebut massa standar. Untuk mengukur massa atom sebagai standar adalah isotop karbon yang bermassa 12. Sehingga rumus dari ARX atau massa atom relatif dari suatu unsur yang kita sebut X sama dengan massa rata-rata satu atom X tersebut jika dibandingkan dengan 1/12 dari massa satu atom C12. Kita menggunakan isotop karbon 12 sebagai massa standarnya. Jadi, massa atom yang diperoleh dari pengukuran merupakan massa atom relatif terhadap atom karbon 12. Maksudnya, kalau atom karbon itu bermassa 12, atom yang lain itu berapa? Dibandingkan dengan 1/12 kali massa satu atom C12. Contoh soal. Tembaga di alam terdiri dari 75% isotop, yaitu Cu yang massanya 63 dan isotop Cu yang massanya 65. Hitunglah massa atom relatif tembaga. Nah, karena ini tembaga mempunyai 2 kelimpahan, diantaranya ada yang 63 dan ada yang 65, maka cara menjawab persoalan seperti ini, kita lihat yang 63 ada 75%, jadi 63 kali 75%. Kemudian sisanya yang 65. Yang 65 tentunya 25%-nya. Kamu jumlahkan sehingga dihasilkan 63,5. Yang kedua, bila massa suatu atom C12 adalah 1,99 kali 10 pangkat min 23 gram dan ARX adalah 60. Hitunglah massa rata-rata satu atom X. Menggunakan rumus yang tadi, ARX sama dengan massa rata-rata satu atom X dibagi 1/12 kali massa satu atom C12. Tadi ARX-nya sudah diketahui, 60. Massa rata-rata ditanyakan, dan ini dibandingkan dengan 1/12 kali 1,99 kali 10 pangkat min 23 adalah massa suatu atom C12-nya. Maka kamu dapat menghitung massa rata-rata satu atom X adalah perkalian antara 60 kali 1/12 kali 1,99 kali 10 pangkat min 23. Karena itu, ini dikalikan, hasilnya 9,95 kali 10 pangkat min 23. Dari perhitungan tadi, contoh soalnya, kamu belajar di rumah untuk menjawab kuis berikut. Unsur
X mempunyai dua isotop stabil di alam, yaitu X20 dan X22. Jika massa atom relatif X-nya 20,2, hitunglah kelimpahan masing-masing atom X. Jadi, di balik pertanyaannya, kamu hitung kelimpahannya, massa atomnya sudah ada 20,2. Yang kedua, jika diketahui massa satu atom C12 1,99 kali 10 pangkat min 26, maka hitunglah massa satu atom Mg yang mempunyai massa atom relatif 24. Seperti halnya massa atom relatif, maka massa molekul relatif juga merupakan perbandingan massa rata-rata satu molekul dibandingkan dengan 1/12 isotop karbon 12. Dengan perhitungan yang sama, dapat disederhanakan bahwa massa atom relatif adalah jumlah seluruh massa atom relatif unsur pembentuknya. Massa molekul relatif kita singkat menjadi mR. Sebagai contoh, ada senyawa XA, YB, A dan B adalah indeksnya. Maka, untuk menghitung mR XA, YB adalah A dikali ARX ditambah B dikali ARY. Sebagai contoh, hitunglah mR dari Ca3, PO4 2 kali. Nah, di sini Ca mempunyai indeks 3. 3 dikali ARCA. ARCA-nya adalah 40. Kalau tidak diketahui, kamu bisa lihat di tabel periodik unsur. Kemudian ditambah 2 kali ARP. ARP-nya 30 kali 2. Kemudian ditambah 8 ARO. Kenapa 8? Di sini O indeksnya 4. Kemudian setelah dalam kurung ini ada indeks lagi 2. Jadi 4 kali 2. Nah, setelah dihitung, 120 tambah 60 tambah 128, hasilnya 308. Kuis yang kedua, dengan cara yang sama, gunakan data pada tabel periodik untuk menghitung mR senyawa berikut. Ada H2SO4, CaCO3, CH3COOH, NH4 2 kali SO4, dan Al2, CO3 3 kali. Yang kedua, kita akan membahas rumus empiris dan rumus molekul. Rumus empiris, rumus perbandingan terkecil atom-atom unsur yang menyusun suatu senyawa. Sedangkan rumus molekul adalah rumus yang menyatakan jumlah atom-atom unsur sesungguhnya yang menyusun suatu molekul senyawa. Rumus empiris dikali N sama dengan mR. Sebagai contoh, zat nikotin mempunyai komposisi sebagai berikut. 74,0% karbon, 8,7% hidrogen, dan 17,3% nitrogen. Tentukan rumus empiris nikotin. Yang kedua, tentukan rumus molekul nikotin jika diketahui mR nikotin adalah 162. Perhatikan cara menjawabnya. Pertama, kita bandingkan antara atom C banding H banding N, yaitu 74,0% banding 8,7% banding 17,3%. Kalau dijadikan gram, ini angkanya. Kemudian masing-masing dibagi AR-nya. ARC adalah 12, H adalah 1, sedangkan N adalah 14. Setelah dibagi, kamu akan menghasilkan angka 6,2, 8,7 banding 1,2. Untuk menyederhanakannya, kamu boleh membagi dengan bilangan sehingga menjadikan bilangan tersebut yang paling sederhana. Sebagai contoh, ini dibagi 1,2, hasilnya 5,2 banding 7,3 banding 1,0. Di sini ada perbandingan yang tidak terlalu persis atau tidak terlalu banyak perubahannya, maka nggak masalah. Kamu bisa sederhanakan aja langsung 5,2 jadi 5, 7,3 jadi 7, dan 1,0 jadi 1. Maka didapat rumus empirisnya. Untuk C, ini 5 indeksnya. Untuk H, ini 7. Dan N adalah 1. Dari perbandingan yang sederhana ini. Berikutnya, rumus mR adalah senyawanya dengan atau rumus empirisnya dikali N sama dengan mR. Nah, di sini indeks C adalah 5, maka 5 kali ARC
Indeks H adalah 7, 7 kali ARH. Indeks N-nya adalah 1, 1 kali ARN. Semuanya dikali N kecil sama dengan 162. Hasilnya 60 tambah 7 tambah 14 dalam kurung N sama dengan 162. Maka ini kalau dijumlahkan 81 kali N sama dengan 162, maka didapat N-nya 2. Kalau sudah diketahui N-nya 2, tinggal masukkan masing-masing. Di sini rumus molekulnya C10H14N2 dari C5H7N dikali 2. Nah, begitu cara menghitungnya. Yang ketiga, kita akan belajar apa itu senyawa hidrat. Hidrat adalah senyawa kristal padat yang mengandung air kristal atau H2O. Hidrat adalah senyawa kristal padat yang mengandung air kristal dengan rumus kimia senyawa kristal kali XH2O. Contohnya CuSO4XH2O. Nah, ini adalah senyawa hidrat. Contoh, sebanyak 5 gram hidrat dari tembaga 2 sulfat dipanaskan sampai semua air kristalnya menguap. Jika massa padatan tembaga 2 sulfat yang terbentuk adalah 3,2 gram, maka tentukan rumus hidrat tersebut. Diketahui ArCu 63,5, O16, dan H sama dengan 1. Cara menjawabnya, massa CuSO4 XH2O adalah 5 gram. Massa CuSO4-nya 3,2 gram. Maka massa XH2O-nya 5 dikurangi 3,2 yaitu 1,8. Perhatikan reaksi CuSO4XH2O kalau terurai menjadi CuSO4 plus XH2O. Perhatikan cara penyelesaiannya. Sebelum kita membandingkan mol CuSO4 berbanding mol H2O, kita cari dulu MR masing-masing. MR CuSO4 didapat 159,5 dari 63,5 ArCu ditambah ArS 32 ditambah 4 ArO 64. Berikutnya MrH2O-nya didapat 18 gram dari 2 ArH1 kali 2 kemudian ArO 16 jadi 18. Kemudian kita bandingkan. Untuk perbandingan mol kita bagi dengan MR-nya masing-masing. Di sini CuSO4 3,2 gram dibagi 159,5 hasilnya 0,02. Sedangkan H2O 1,8 gram berbanding MR-nya H2O 18 hasilnya 0,1. Sehingga kita mendapat perbandingan 0,02 banding 0,1. Kalau kita sama-sama kalikan 100, maka ini 2 banding 10. Atau kita sederhanakan menjadi 1 banding 5. Dari perbandingan ini kita dapat rumus senyawa hidratnya yaitu CuSO4 5H2O. CuSO4-nya 1, H2O-nya 5. Nah, begitu cara menghitungnya ya. Setelah kamu belajar tadi menghitung senyawa hidrat, maka kerjakan kuis berikut. Sebanyak 2 gram kalsium klorida menyerap uap air dari udara dan membentuk hidrat dengan massa 3,94 gram. Tentukan rumus hidratnya. Diketahui ArCa40, Ca35,5, O16, dan H sama dengan 1. Berikutnya adalah yang keempat tentang kadar zat. Kadar zat yang akan kita pelajari adalah persen massa dan BPJ atau bagian per juta. Persen massa menyatakan massa suatu zat dalam gram yang terdapat dalam 100 gram campuran. Rumusnya persen massa sama dengan massa zat dalam campuran dibagi massa seluruh campuran dikali 100%. Kemudian, biasanya kita disuruh menghitung kadar unsur dalam senyawa. Maka rumusnya kadar unsur sama dengan X kali AR dibagi MR-nya kali 100%. X di sini adalah jumlah atom atau indeks dari unsur yang dicari kadarnya. Sebagai contoh, hitunglah kadar N dalam urea. Rumus urea adalah CONH2 2 kali. Kita di sini disuruh menghitung kadar N, kadar unsur nitrogen dalam urea. Maka rumus yang tadi dipakai, kadar N bisa dicari, perhatikan X di sini adalah indeks dari N. Indeksnya adalah 2. Maka di sini X kita ganti dengan angka 2. ARN-nya adalah 14.
Sedangkan kita hitung MR dari CONH2 dua kali adalah 60. Maka 2 kali 14 dibagi 60 kali 100%. Hasilnya 46,67%. Maksudnya, dalam urea ini, kadar N adalah 46,67%. Nah, kadar C tentu berbeda lagi, kadar O berbeda, kadar H berbeda. Di rumah silakan kamu cari kadar C dalam urea berapa, kadar H dalam urea berapa, dalam kadar O juga berapa. Kalau ada pertanyaan lanjutan, berapa gram nitrogen yang dapat diperlukan untuk membuat 1 kg urea, maka rumus yang sama masih dipakai, 100%-nya diganti massa keseluruhan zatnya, yaitu 2 kali 14 dibagi 60 kali 1 kg ureanya, sama dengan 0,467 kg. Berikutnya adalah BPJ atau bagian per juta, atau sering juga disebut ppm dari kata part per million. Untuk menyatakan kadar zat yang sangat kecil, digunakan BPJ, yaitu kadar zat yang menyatakan banyaknya bagian zat dalam setiap 1 juta bagian. Rumusnya BPJ atau ppm sama dengan massa zat dalam campuran dibagi massa seluruh campuran dikali 1 juta. Sebagai contoh, di dalam udara kering yang bersih terdapat gas CO2 0,03% volume. Nyatakan kadar tersebut dalam BPC. Cara menjawabnya, kadar gas CO2 0,03 dibagi 100, karena tadi dinyatakan dalam persen, maka dibagi 100. Tinggal dikali 1 juta. Hasilnya 300 ppm. Nah, kuisnya, kadar gas metana di udara maksimum yang diperbolehkan adalah 0,002%. Hitunglah dalam BPC. Nah, silakan kamu kerjakan di rumah. Berikutnya, latihan dari keseluruhan stoikiometri bagian pertama ini. Ada 7 soal, kamu kerjakan di rumah. Semangat belajar. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.